Cerita malam ini masih tentang pengalaman-pengalaman mengerikan yang dialami oleh Om Heri dan Wahyu di rumah dinas perkebunan karet yang berada di tengah hutan. Cerita dimulai dari adanya telegram yang diterima Wahyu suatu sore. Bunyi telegram itu mengatakan bahwa ibu Wahyu di kampung sedang sakit. Dengar begitu, pikiran Wahyu tentu saja jadi bercabang. Satu sisi dia pasti pengen banget pergi untuk menengok ibunya, apalagi dia juga udah cukup lama tidak pulang. Tapi di sisi lain, Wahyu juga pasti bingung, karena kalau dia pulang itu berarti dia akan membiarkan aku sendirian di rumah perkebunan ini. Pokoknya setelah semua hal seram yang kami alami di rumah ini, rasanya kami tidak sampai hati jika harus meninggalkan salah satu di antara kita sendirian di rumah ini. Dan sejujurnya aku juga takut kalau harus sendirian di rumah ini untuk beberapa lama. Tapi kondisi kesehatan Ibu Wahyu juga gak kalah penting. Gak apa-apa yuk, kamu pulang aja. Tengok ibumu di rumah. Lihat keadaannya, kataku. Tapi Pak, saya berat tinggalin Pak Heri sendirian di sini. Walau hanya beberapa hari aja, jawabnya. Gak apa-apa yuk, tenang aja. Atau gini aja Pak, sampai saya pulang, Bapak nginap di rumah Amri aja dulu. Atau kalau enggak, nanti salah satu pekerja kita mintain tolong untuk tidur di sini aja. Ya, usulnya. Iya yuk, gampang itu, nanti saya pikirkan. Yang paling penting sekarang kamu pulang. Tengoklah ibumu yang sedang sakit itu. Saranku. Udah, kamu sekarang siap-siap ya. Kasihan ibumu yuk. Nanti aku gampang bisa nginep di rumah Amri atau Pak Rusli, ujarku menenangkan. Karena memang gak bisa dipungkiri, wajah Wahyu kala itu kelihatan banget bingungnya. Bener ya, Pak Heri jangan bermalam di rumah ini sendirian, katanya lagi. Iya yuk, tenang aja lah, jawabku sambil tersenyum. Dan setelah percakapan itu, Wahyu pun langsung bersiap-siap. Karena sore itu juga dia akan pulang ke kampung halamannya. Ayo Pak, kita bareng aja ke kotanya. Pak Heri nginep di rumah Amri aja, kata Wahyu. Pokoknya dia masih aja khawatirin aku. Padahal dia sudah berada di atas motor siap berangkat. Udah yuk gak apa-apa, kamu berangkat duluan aja. Saya mau mandi dan istirahat dulu. Percaya deh, saya akan ke kota nanti selepas maghrib, kataku. Ya sudah kalau begitu Pak, saya berangkat dulu ya. Assalamualaikum, pamit Wahyu. Hati-hati yuk, salam buat keluarga. Waalaikumsalam. Dan setelah itu, roda motor Wahyu pun berputar, mengeluarkan suara yang semakin lama semakin samar, menjauh dari rumah, menembus pepohonan karet, sampai akhirnya benar-benar menghilang. Dan ya, sore itu aku sendirian di rumah. Entah sampai kapan Wahyu akan kembali lagi. Yang pasti, sebisa mungkin aku akan berusaha untuk tidak bermalam di perkebunan ini sendirian. Gak akan. Singkat cerita, waktu pun terus bergulir. Kala itu 15 menit lagi menuju jam 6 sore. Aku masih duduk di teras depan, melepas penat dan juga lelah. Rencananya, aku akan berangkat ke kota selepas maghrib nanti, dengan tujuan ke rumah Amri atau Pak Rusli. Gampang lah itu, nanti saja dipikirkan. Dan cuaca sore itu lumayan cerah, kelihatan dari celah-celah pepohonan karet. Oh iya, sore seperti ini memang menjadi favorit bagi kami, selain minggu pagi tentunya. Suasana sore di sini itu indah dan menyenangkan, sama sekali nggak ada kesan seram. Tapi semua akan berubah total ketika gelap datang. Dan malam pun tiba. Sambil duduk di atas sejadah, aku memperhatikan ruang tengah dari dalam kamar. Saat itu, lampu petromak bersinar terang, karena memang baru dinyalakan. Cahayanya itu sangat membantu untuk dapat melihat ruang tengah dengan jelas. Dan kalau diperhatikan, ruang tengah terasa semakin kosong dan mencekam sepeninggal Wahyu. Sebelum pikiran ini melanglang buana lebih jauh lagi, aku pun memaksa diri untuk mengalihkan pikiran. Pokoknya jangan sampai ada rasa takut dan cemas yang mengisi isi kepala. Saat melirik jam dinding, ternyata sudah hampir jam 7 malam. Seketika itu pula, aku langsung membereskan perlengkapan sholat, lalu bersiap untuk menuju kota. Tekadku udah bulat,
gak akan mau nginep di rumah ini sendirian. Pokoknya gak mau. Tepat jam 7:30, aku udah di atas motor. Pokoknya udah mantep banget mau ke kota. Walaupun belum tahu rumah siapa yang nanti akan aku tuju. Yang penting pergi dululah dari rumah ini. Waktu itu, aku hanya membawa baju yang melekat di badan. Dan gak ada bawaan lain lagi. Karena besok pagi kan juga aku sudah balik lagi. Dengan mantap, motor kupacu dengan kecepatan sedang, menembus jantung perkebunan yang sudah gelap total. Udara saat itu cukup hangat. Cuacanya sangat berbeda dengan sore tadi yang cerah, karena malam ini sepertinya mendung. Dan ini adalah satu momen yang boleh dibilang jadi momen yang mungkin hanya sedikit orang yang pernah merasakan. Momen yang memberikan sensasi kecemasan di level yang tidak akan pernah terbayangkan, yaitu sendirian membelah perkebunan karet di malam hari dengan suasana gelap gulita tanpa penerangan sama sekali. Jadi, hanya deru motorku saja yang terdengar. Selebihnya ya sepi, hening yang mencekam gitu. Pohon karet berbaris memenuhi sisi kanan dan juga kiri. Dan anehnya, jalan ini tuh kayak hidup dan memperhatikan. Mungkin seandainya mereka punya wajah, kayaknya wajah-wajah itu bakalan terus mengikuti pergerakanku yang terus melaju. Pokoknya sensasinya itu bikin merinding lah. Dan sebisa mungkin aku juga menghindari melihat kaca spion. Aku benar-benar gak berani lihat. Bahkan untuk sekedar lihat ke belakang, aku takut. Toh dapat dipastikan juga kalau tidak ada motor lain yang mengikuti. Normalnya perjalanan melewati perkebunan karet memakan waktu kira-kira 30 menit. Barulah setelahnya mulai menembus hutan di luar perkebunan. Perjalanan di hutan juga sekitar 30 menit juga. Sebelum berangsur-angsur mulai masuk kota. Dan kali ini pun sepertinya nggak ada kendala apa-apa. Ketika sudah setengah jam perjalanan, aku sudah menemui hutan dan mulai meninggalkan perkebunan. Tapi, baru beberapa saat memasuki hutan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Jadi awalnya, awan yang tadinya hanya terlihat jauh di atas langit, tiba-tiba turun menembus pepohonan rindang. Jadi si awan ini tiba-tiba aja turun, terus jadi kabut pekat gitu. Saking pekatnya, sampai nyaris nggak kelihatan lagi pemandangan sekitar. Melihat pemandangan itu, aku pun memperlambat laju motor. Karena kan jarak pandang juga jadi pendek kan. Mungkin hanya sekitar 5 meter aja. Selebihnya ya kabut. Dan mata itu nggak bisa menembus kabut ini, saking tebalnya. Selain itu, udara yang tadinya biasa aja berangsur menjadi dingin. Dan terus bertambah dingin. Saat itu pandangan mataku terus fokus ke depan. Pokoknya aku hanya berkonsentrasi untuk menembus kabut tebal dengan terus berhati-hati. Bahkan sebegitu fokusnya, aku sampai-sampai tidak sadar dengan situasi sekitar yang udah beda. Nah, pas akhirnya sadar, dengan sedikit bingung, aku langsung menginjak rem lalu berhenti. Jadi setelah diperhatikan benar-benar, pada kanan dan kiri jalan ternyata bukan pepohonan hutan belantara lagi, tapi pepohonan karet yang berbaris rapi. Dan ini aneh banget, karena aku yakin kalau tadi sudah masuk ke wilayah hutan. Tapi kenapa tiba-tiba masuk perkebunan karet lagi? Wah, merasa ada yang tidak beres, aku pun turun dari motor. Dan coba untuk memperhatikan lebih seksama lagi. Siapa tahu aku salah lihat, karena kan pemandangannya saat itu nyaris seluruhnya tertutup kabut pekat. Dan setelah diperhatikan, ternyata benar, sekeliling emang pepohonan karet. Jadi aku udah ada di perkebunan karet lagi, balik lagi. Aduh, aku bener-bener gak tahu deh saking anehnya. Apa mungkin aku tadi salah jalan ya, saking gelapnya kabut ini. Tapi kok kayaknya normal-normal aja, pikirku. Tapi kalau normal ya, gak mungkin lah aku balik lagi ke perkebunan. Wah, kudu putar balik nih, pikirku. Jadi aku pun langsung naik motor lagi, lalu memutar arah menuju tempat aku datang. Dengan harapan ya dapat kembali ke jalan yang benar, yaitu menemui hutan belantara, kemudian sampai ke kota. Dan motor pun kembali berjalan, menembus lagi perkebunan karet. Dalam hati aku benar-benar berharap kali ini gak akan salah jalan lagi. Saat itu, aku menjalankan motor dengan sangat pelan. Karena kabutnya itu semakin pekat, jadi jarak pandangnya benar-benar terbatas. Dan di detik itulah aku mulai cemas.
Karena kalau dipikir lagi, kayaknya ini tuh udah lebih dari 30 menit. Tapi kok belum juga masuk wilayah hutan. Masih aja pohon karet. Bahkan saking gelapnya, aku sampai nggak bisa lagi mengenali tempat yang sedang aku pijak. Jadi aku sampai nggak yakin lagi ada di perkebunan karet bagian mana. Lalu tiba-tiba ada pemandangan yang lebih aneh lagi. Dan itu bikin aku ngerem mendadak. Kenapa? Karena tepat beberapa meter di depan ternyata ada rumah. Rumah yang berdiri dalam gelap. Yang lebih aneh lagi, ternyata itu adalah rumah kami. Rumah tempat tinggalku dan Wahyu. Iya, itu rumah perkebunan karet. Jadi ternyata aku balik lagi ke rumah. Wah, makin panik jujur. Tapi ya mau gimana lagi. Saat itu rumah dalam keadaan gelap. Sama seperti beberapa saat lalu saat aku tinggalin. Bedanya suasana di luar semakin gelap karena nyaris semua bagiannya tertutup kabut pekat. Udara dingin juga semakin menambah getirnya nyali yang mulai sedikit goyah. Selama sudah beberapa tahun tinggal di sini, kabut sepekat ini sangat jarang kami rasakan dan temui. Bahkan bisa dibilang bisa dihitung dengan jumlah jari satu tangan. Sementara itu, aku masih diam di atas motor. Coba mencerna apa yang baru saja terjadi. Antara bingung, heran, cemas, takut, campur jadi satu. Entah apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Sambil diam, aku memperhatikan sekeliling. Dan ya, yang ada hanya sepi. Sepi yang benar-benar hening gitu. Sebegitu senyapnya, aku bahkan dapat mendengar degup jantungku sendiri. Degup yang detaknya masih pelan. Entah akan seperti apa beberapa saat lagi. Saat itu pilihannya hanya dua. Mencoba lagi menuju kota dengan menyusuri perkebunan karet nyaris di tengah malam ini, atau masuk ke dalam rumah. Hanya itu. Cukup lama aku terdiam memikirkan dua pilihan berat itu. Sampai akhirnya aku memutuskan sesuatu. Turun dari motor, aku pun berjalan mendekati pintu. Merogoh saku celana untuk meraih kunci. Lalu coba membuka pintu secara perlahan. Begitu terbuka, keadaan ruang tamu gelap gulita, kosong melompong, dan semoga memang hanya gelap dan kosong. Iya, itu adalah keputusan yang aku ambil. Jadi aku memutuskan untuk masuk lagi ke dalam rumah, karena aku yakin banget, kalaupun aku memaksa membelah perkebunan karet untuk menuju kota, besar kemungkinan aku akan kembali ke titik awal, atau ke rumah ini. Pokoknya gak tahu kenapa perasaanku mengatakan ada sesuatu yang tidak menginginkan aku pergi dari rumah. Jadi situasi kayak gini tuh kayak semacam paksaan biar aku tetap di rumah gitu. Keadaan rumah saat itu ya masih sama dengan beberapa jam yang lalu. Ruang tengah kosong melompong. Meja kursi dan lemari juga masih pada tempatnya. Berbentuk siluet hitam tapi masih terlihat. Lampu petromak menggantung di tengah ruangan, namun dalam keadaan mati. Kala itu mataku bekerja cukup keras untuk mengamati dan memperhatikan isi rumah sebelum melangkah masuk. Karena ya nggak ada pilihan lain. Kayaknya aku emang kudu tidur di rumah malam ini. Begitu masuk, hal pertama yang aku lakukan adalah meraih petromak lalu menurunkannya. Kemudian coba mencari korek api di atas meja. Pelan-pelan aku meraba di dalam gelap. Karena kami memang biasanya meletakkan korek api di atas meja. Tujuannya ya biar gampang aja nemunya pas gelap gini. Dan karena emang tempat penyimpanannya selalu di situ, harusnya aku gampang aja menemukannya. Tapi kali ini gak ketemu. Padahal aku sudah meraba-raba nyaris di seluruh permukaan meja. Di mana ini si korek api? Gumamku. Aku pun meraba lagi dan lagi. Sekilas yang aku rasakan di atas meja hanya ada beberapa majalah, koran, asbak, dan radio. Gak ada korek api. Di mana ini koreknya? Apa jatuh ke lantai ya? Pikirku. Lalu aku pun coba mencari di bawah meja dan sekitarnya. Masih meraba-raba dalam gelap. Sambil berjongkok, aku pun terus berusaha mencari korek api. Sampai akhirnya pergerakanku berhenti. Karena tanganku sepertinya menyentuh sesuatu. Tapi sesuatu yang dapat dipastikan kalau itu bukan korek api. Di gelap yang teramat sangat, aku memaksa otak untuk mencari tahu apa yang aku sentuh ini.
Benda ini permukaannya lebih tinggi dari lantai, mungkin setengahnya dari tinggi kursi. Dan dari sekali sentuh aja, dapat dipastikan kalau benda ini memiliki permukaan yang berlapis kain kasar dan agak tebal. Dan kain ini seperti membungkus sesuatu. Penasaran, aku pun terus meraba dalam gelap. Benda yang terbungkus kain ini ternyata bentuknya memanjang, nyaris sepanjang kursi besar ruang tengah. Detik demi detik pun berlalu. Untaian pertanyaan satu persatu jadi punya jawaban. Dan saat itulah, di tengah udara yang sangat dingin, keringatku mengucur deras. Bukan lagi keringat karena capek sehabis perjalanan, tapi berganti jadi keringat dingin karena perasaan takut yang tiba-tiba menjulang cepat. Iya, saat itu aku sudah punya jawaban dari pertanyaan, benda apakah yang sedang terbaring di hadapanku ini? Benda yang masih saja aku sentuh dengan kedua tanganku. Pokoknya gak tahu kenapa tanganku itu masih aja meraba-raba. Puncaknya adalah ketika tangan kiriku akhirnya meraba sesuatu yang letaknya di ujung benda itu. Jadi, telapak tanganku merasakan permukaan yang ternyata bukan lagi kain, tapi seperti kulit manusia. Wah, keringat dingin semakin bercucuran. Degup jantung juga semakin kencang. Tulang seperti lepas dari engselnya. Ketika aku yakin banget kalau yang sedang aku raba adalah permukaan yang sepertinya memiliki mata, hidung, dan mulut. Jadi ternyata aku sedang meraba wajah manusia. Manusia yang tubuhnya berbalut kain kasar yang sedang berbaring di dalam gelap. Berbaring di ruang tamu tepat di hadapanku. Jadi dapat dipastikan sepertinya ini adalah pocong. Wah, seketika aku lemas. Masih dalam keadaan duduk, perlahan aku pun mundur menjauh. Menggeser tubuh mendekat ke dinding yang ada di belakang. Dalam proses mundur inilah, akhirnya tangan kananku menyentuh dan menemukan korek api yang aku cari sejak tadi. Ternyata korek memang jatuh ke lantai. Beberapa saat kemudian, akhirnya aku pun duduk bersandar di dinding dengan ketakutan yang sudah nyaris pada puncaknya. Aku memang belum bisa melihat dengan jelas apa yang sedang ada di dalam ruangan selain aku. Dan jujur, walaupun hampir tidak mungkin, tapi aku masih berharap semoga kesimpulan yang tadi aku ambil salah. Pada titik ini, walaupun ketakutan masih mendominasi, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Dan ini adalah kenekatan yang nantinya akan aku sesali. Perlahan tapi pasti, aku menyalakan korek api yang ada di genggaman. Cas, korek menyala. Dan serpihan cahaya dari api kecilnya ternyata sangat cukup untukku bisa melihat semua. Melihat pemandangan mengerikan yang ada di hadapan. Dan ternyata dugaanku benar. Ada sesosok pocong dengan kain kafan kusam sedang berbaring di antara kursi panjang dan meja. Sambil ketakutan, aku memperhatikannya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan kain di bagian wajah ternyata terbuka. Dari situ aku dapat melihat garis mukanya. Wajah pocong itu pucat menghadap ke atas dengan lingkar gelap di sekitar mata. Dan mulutnya terbuka. Yang bikin tambah serem, ternyata rahang bawah dari sosok pocong itu bergerak naik turun. Gerakannya sedikit tapi kelihatan. Nyala api yang hanya beberapa belas detik saja membuat ruangan kembali gelap. Harusnya sih lebih mending gelap gini daripada ngelihat sosok seram itu. Tapi karena masih penasaran, gak tahu kenapa refleks aku justru kembali menyalakan korek api untuk kedua kalinya. Cas, korek api nyala lagi. Dan api kecilnya kembali memberikan serpihan cahaya. Tepat di saat itulah badanku gemetar hebat. Nyaliku terhempas hancur berantakan. Ketika mengetahui kalau ternyata sosok pocong itu sudah berubah posisi. Kali ini dia sudah dalam posisi duduk. Wajahnya yang seram menghadap ke depan. Sedangkan aku ada di sebelah kanannya. Wah, pokoknya benar-benar pemandangan yang amat sangat mengerikan. Dan yang paling aku takutkan pun terjadi. Pada detik-detik nyala api terakhir,
Perlahan pocong itu pun mulai menoleh ke arahku. Wah, rasanya aku udah tidak bernyawa lagi. Lemas, takut, gemetar, udah jadi satu. Semua doa yang aku tahu, aku lantunkan. Dan aku benar-benar pasrah. Karena memang hanya itu yang bisa aku lakukan. Ya Tuhan, tolong aku. Tolong Tuhan, bisikku. Detik berikutnya, keadaan kembali gelap gulita. Api dari nyala korek padam untuk kedua kali. Waktu itu, aku nyaris menangis, tapi gak bisa. Bahkan untuk gerak pun, aku gak bisa. Lalu tiba-tiba, suara itu tiba-tiba muncul. Terdengar cukup keras di dalam gelap. Wah, saat itu aku menangis pelan. Aku benar-benar gak tahu harus berbuat apa. Hai, cerita ini masih berlanjut ya. Bagi yang gak sabar, boleh baca sendiri di akun Twitter @bristory. Di sana lengkap banget. Nanti aku taruh linknya di bawah. Tapi buat yang mau dengerin aja, silahkan tunggu video selanjutnya. Makasih banget ya yang udah dengerin. Makasih banget yang udah subscribe. Dan boleh banget di like jika kalian suka. Sugeng Dalu.